Rusia menumpuk peralatan perang di Belarus, sedangkan Ukraina didukung Inggris, Estonia, Lituania, dan Latvia. Perang yang dikhawatirkan meletus di perbatasan Rusia-Ukraina bisa jadi tinggal menghitung hari. Rusia menumpuk tentara dan peralatan perang bersama Belarusia dekat perbatasan Ukraina. Mereka berdalih melakukan latihan perang di wilayah sendiri. Selain itu, sebagai respon atas pembangunan militer pihak NATO. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyatakan, "Kami berbagi keprihatinan dengan sekutu Belarus tentang kehadiran militer NATO di sepanjang perbatasan luar Belarus. Dalam hal ini, Rusia dan Belarusia dipaksa untuk merespons secara memadai, termasuk melalui patroli udara bersama, pelatihan gabungan reguler, latihan dan sebagainya," ujarnya. Namun, sejumlah pengamat melihat manuver Rusia sebagai tabir asap untuk persiapan invasi yang sekarang diperkirakan Barat akan segera terjadi. Inggris memperingatkan perang bisa berhari-hari lagi dan telah mengirim rudal anti-tank bersama dengan instruktur untuk memperkuat pertahanan Ukraina. Kemarin AS memberi wewenang kepada sekutu NATO Estonia, Lituania, dan Latvia untuk mengirimkan roket anti-armor buatan AS ke Ukraina untuk membantu menangkis invasi. Pentagon juga akan mengirim senjata, amunisi, dan peralatan senilai 200 juta dolar AS lagi dalam beberapa hari mendatang. Presiden Joe Biden mengatakan tentang Vladimir Putin, "Dugaan saya adalah dia akan pindah, dia harus melakukan sesuatu." Tetapi dia menambahkan, "Saya pikir dia akan menyesal telah melakukannya. Keputusan itu benar-benar keputusan Putin. Dia membuat keputusan itu. Saya curiga itu penting di sisi tempat tidur di mana dia bangun di pagi hari untuk memastikan apa yang akan dia lakukan," ucapnya. Pengumpulan pasukan di Belarus menambah sekitar 100.000 tentara Rusia yang telah ditempatkan di timur dan selatan Ukraina. Kremlin mengatakan bahwa peringatan keras Biden pada Rusia justru mempertaruhkan lebih lanjut destabilisasi Rusia-Ukraina. Rabu kemarin, Biden mengatakan pada wartawan bahwa dirinya meminta pertanggungjawaban Rusia jika terus melakukan penyerangan. Rusia akan dimintai pertanggungjawaban jika menyerang dan itu tergantung pada apa yang dilakukannya. Ini akan menjadi bencana bagi Rusia jika mereka menginvasi Ukraina lebih lanjut, kata Biden memperingatkan. Tetapi juru bicara Kremlin pada Kamis tadi justru beri tanggapan tidak terduga kepada Biden. Menurutnya, ancaman Biden ini tidak memberikan kontribusi terhadap ketegangan yang muncul di Eropa sekarang ini. Selain itu, mereka dapat berkontribusi pada destabilisasi situasi, kata perwakilan Kremlin itu kepada wartawan melalui panggilan konferensi. Sebelumnya, Washington dan sekutunya telah memberi ancaman sanksi ekonomi jika Rusia terus menyerang Ukraina. Tetapi Moskow membantah hal itu dan justru menyalahkan NATO dan Amerika Serikat terhadap situasi yang memburuk. Moskow justru mengancam bahwa pihaknya akan menggunakan teknis militer yang tidak ditentukan jika keamanan yang serius tidak ditanggapi oleh Barat. Klaim mematuhi langkah-langkah tersebut akan meredakan krisis. Tetapi proposal yang diberikan, beberapa di antaranya dianggap non-starter oleh Barat, yaitu seruan NATO untuk mengakhiri aktivitas di Eropa Timur dan berhenti merekrut negara bekas jajahan Soviet sebagai anggota. Menanggapi hal ini, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, segera melakukan tur diplomatik Eropa pada Rabu kemarin. Antony melakukan pertemuan dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, di Kiev pada Rabu itu. Esoknya, pembicaraan lebih luas dilakukan bersama kelompok Transatlantic Quad yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Jerman dilakukan di Berlin pada Kamis tadi. Sementara pembicaraan dengan mitranya di Rusia, Sergei Lavrov, akan dilakukan pada Jumat besok di Jenewa, Swiss. Menurut Hoda Abdelhamid dari Al Jazeera, Antony sedang berusaha menemukan kesamaan di antara para sekutu Amerika Eropa dalam menangani Moskow.